Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada acara pagi hari ini kita akan membahas tentang aksi nyata yaitu tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 52 Pematang Bawah. Acara pertama pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kedua lanjut tentang diseminasi, yang terakhir tentang penutup. Acara pertama doa yang akan dibacakan oleh Pak Nas. Kepada Bapak saya persilakan. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, acara selanjutnya pembukaan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semuanya. Puji syukur kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi ini kita bisa berkumpul di aula kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Yaitu dalam rangka aksi nyata atau diseminasi budaya motif di SD 52 Pematang Pauh yang nanti akan dibahas oleh Pak Nasruddin, yaitu sebagai CGP, calon guru penggerak. Dan selawat dari salam tak lupa juga kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi ini salah seorang guru kita itu ikut di dalam gelombang 10 CGP, calon guru penggerak, dan beliau sudah menjalankan ini lebih kurang 3 bulan, dan sekarang beliau akan memaparkan aksi nyata beliau di dalam modul 1 tentang budaya positif di SD kita, SD 52 Pematang Pauh. Dan saya harap Bapak Ibu Guru bisa memperhatikan dengan seksama dan bisa memberi support kepada Pak Nas, dan saya berharap juga kita semua nanti bisa menjadi CGP, calon guru penggerak. Karena kita bisa mendaftar di gelombang 12. Dan ibu-ibu nanti habis ini boleh, kita sudah ada linknya Pak Nas ya. Kita boleh mendaftar, nanti kemarin kami juga sudah sosialisasi. Jadi saya berharap kepada Pak Nas nantinya bisa memajukan SD 52 ini dan bisa mementor atau membantu guru-guru jika ada kesulitan nantinya. Jadi untuk mempersingkat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Nas. Kita mulai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian atas kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya pemaparan materi aksi nyata diseminasi tentang budaya positif oleh Pak Nas. Bapak saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Putri, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah, di mana kita semua dengan limpah nikmatnya sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan ini. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita haturkan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dan semoga dipermudah segala urusan yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu, meneruskan tadi dari yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya, atas supportnya, atas dukungannya untuk kami. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru atas bersedia meluangkan waktu demi kegiatan ini dapat terlaksana. Harapan kami, semoga jadi harapan kita semua, ada manfaat baik nanti yang kita dapat dari kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ini adalah proses diseminasi, artinya menyebarkan pemahaman atau pengalaman kami, sama sekali bukan mengajarkan atau menggurui, sama sekali bukan Bapak Ibu, hanya berbagi pengalaman, berbagi pemahaman yang sudah kami dapat selama proses di calon guru penggerak angkatan 10, terutama di modul 1. Boleh next, Ibu? Ya, fotonya senyum. Nah, untuk memulai kegiatan ini biar tetap semangat, kita sudah lelah, ini banyak aktivitas yang kita sudah laksanakan ya Bapak Ibu. Ini mohon izin kita refreshing dulu ya, aura positifnya keluar. Jadi mohon izin boleh berdiri dulu Ibu, berdiri berhadapan berpasangan. Mungkin izin Pak Toping sama Pak Udin, Ibu Tris sama Ibu Sam. Nah, Ibu mengamati bertiga. Boleh duduk berdiri berhadapan, saling tatap-tatapan. Ya, ya, jangan saling mencintai Pak. Ya, selama 30 detik ini, Bu Putri mungkin boleh sama Ibu Kepala Sekolah. Nah, boleh sama Ibu. Ya, jadi selama 30 detik, Bapak Ibu, kita coba nanti tatapan sambil tersenyum lebar. Oke. Ya, kita akan mulai. Belum, Bu. Ibu lah ketawa aja. Oke, kita mulai 30 detik. Senyum, tatap wajah kawan kita. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Jangan tatap mulutnya, tatap kumisnya aja, Pak. Oke, ya. Senyumnya makin lama makin lebar ya Bu, ya Pak ya. Oke, makin lama makin lebar senyumnya. Ya, ini kami coba di kelas berhasil Bapak Ibu, anak-anak yang semula udah yang capek, tiba-tiba ketawa-ketawa jadi kan. Oke, cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dengan kita tersenyum, aura positifnya jadi semakin terasa. Ya. Nah, berikutnya sebelum kita mulai tahapannya, kita sama-sama sepakati dulu untuk pelaksanaan kegiatan ini untuk kelancaran dan kenyamanan acara kita. Ini contoh nih Bapak Ibu, kesepakatannya
Kalau setuju, oke lanjut. Kalau tidak, kita bisa ganti. Ada menghargai siapapun. Boleh? Oke. Ada berpartisipasi aktif. Oke. Oke. Menjadi pendengar yang baik. Oke. Ada lagi tambahan nggak tuh? Apalagi kira-kira kesepakatan kita? Ini bebas. Kita yang sepakati, kita yang laksanakan. Sudah mencakup lah Bu ya. Oke. Baik, terima kasih. Next, Ibu Putri. Ya, ya. Berarti ada yang lewat titik, Bu. Sebentar, Bu. Oh ya, betul. Oke. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pengantar awal. Ini sebenarnya jadi penyemangat untuk kita. Yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Ada 6 konsep yang diterapkan demi mewujudkan budaya positif ini. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi atau segitiga restitusi. Nah, apa pemahaman dari masing-masing poin ini? Next, Ibu Putri. Yang pertama, disiplin positif. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira ketika mendengar kata disiplin positif, apa yang pertama terlintas Bapak Ibu? Disiplin positif. Pak Yusuf mungkin. Baik, dari disiplin positif ini mungkin ada beberapa hal yang diterapkan. Mungkin disiplin positif ini yaitu menerapkan peraturan-peraturan yang ada mungkin di sekolah mungkin ada peraturan, maka peraturan itu kita terapkan dan bisa menciptakan dari disiplin positif ini. Mungkin ya, mantap sekali Pak Yusuf. Disiplin positif diterapkan dari peraturan yang diterapkan untuk keteraturan suasana di sekolah atau di kelas. Oke. Yang lain, Pak Iman? Boleh. Menurut saya disiplin positif itu salah satu contohnya misalkan ada anak yang melanggar aturan di kelas atau di jam pelajaran, kita memberikan hukuman tetapi bukan marah, memukul atau maki-maki, tapi kita memberikan hal yang positif. Nah, contohnya kita suruh di keliling lapangan 3 kali sesuai kemampuan anak, jangan berlebihan. Kalau berlebihan jadinya tidak positif. Bikin negatif. Itu aja Pak. Keren, keren. Memberikan sanksi yang mendidik ya, baik Pak. Yang lain mungkin Pak Tobing ada ide? Boleh Pak? Ya, contohnya lagi seperti disiplin positif ini, ya misalnya dengan merapikan diri sendiri. Contohnya, jika rambutnya panjang, ini boleh kita dengan menegur, nah, dengan membuatnya rapi, bukan bukan kita langsung memotongnya. Gitu. Belum kita ada teman yang lain, Masih ada Bapak Ibu? Boleh? Cukup ya? Cukup. Ya, benar sekali Pak Tobing. Tahapan disiplin tidak serta-merta kasih sanksi, kita kasih teguran dulu, bimbingan dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pendapatnya luar biasa dan benar. Boleh next Bu Putri. Secara istilah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab seperti kata Pak Irfan tadi,
dengan memberikan sanksi yang mendidik gitu ya Pak ya. Sanksinya bermanfaat dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplinnya tumbuh berdasarkan kesadaran diri. Benar seperti Pak Tobing tadi, kita bimbing dulu. Kita lihat reaksinya, nanti bertahan. Boleh next Bu Putri. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke. Boleh Bu Putri next. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal. Artinya motivasi itu berasal dari keinginannya sendiri. Bisa dari teguran yang disampaikan Pak Tobing, sehingga mereka tergugah, oh iya benar harus potong rambut nih, potongnya rambutnya. Pak Irfan, ketika dikasih motivasi tadi lewat sanksi suruh olahraga di lapangan, fisiknya terasa, oh iya ini harus berubah. Motivasi itu muncul dari mereka sendiri keinginan untuk berubah. Bukan paksaan, bukan pula pujian. Paksaan dan pujian ini Bapak Ibu sebenarnya berdampaknya sama-sama negatif ujung-ujungnya, baik paksaan ataupun pujian dalam jangka panjang ataupun hukuman. Jadi bukan karena paksaan, pujian, hukuman ataupun dari orang lain mereka ingin berubah, tapi muncul dari dalam sendiri. Ini disiplin positif. Jadi sangat sesuai dengan yang disampaikan Pak Yusuf, Pak Irfan, dan Pak Tobing tadi. Boleh next Bu Putri. Nah, kita ingat kembali nilai-nilai kebajikan yang kita targetkan agar dapat dicapai anak-anak ini banyak sekali, sangat luas. Kita batasi dalam profil belajar Pancasila. Tapi sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sudah terangkum di sini Bapak Ibu. Misalnya nilai disiplin tadi, ini sudah terangkum di sifat mandiri, dia bisa mengurus dirinya sendiri sesuai dengan aturan. Dan yang lain-lain sebenarnya sudah terangkum di profil belajar Pancasila dengan 6 dimensi ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, boleh next Bu Putri. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan atau sebab sehingga kita melakukan sesuatu. Misalnya kita datang ke sekolah sebagai Bapak Ibu guru, kira-kira motivasinya apa? Boleh Ibu. Terima kasih Pak. Motivasi perilaku manusia. Berarti gini, kalau menurut saya ya, kita sebagai guru, berarti kita memberi motivasi ke murid-murid kita, juga teman-teman sekerja kita. Bisa jadi dimulai dari diri kita sendiri. Bukan harus kita teriak-teriak, bukan harus memberi kau begini, kau begitu. Kita buat dari perilaku kita, mana yang bisa dicontoh. Jadi kalau rasanya selama ini perilaku kita kurang baik, tidak bagus ditiru oleh anak, jadi kita rubah. Contohnya saja dari segi berpakaian, ya penampilan lah. Jadi kita penampilan kita sebagai guru bagaimana? Ini kan termasuk di dalam perilaku. Nah, kalau kita sebagai guru berpenampilannya juga bagus, menarik, berarti anak-anak akan besar. Wah, ibu ini setiap hari berpenampilan rapi, gaya, cantik, bukan artinya modis ya, tapi gimana perbuatan kita sebagai guru. Jadi sedikit banyaknya anak-anak akan termotivasi. Itu menurut saya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, ada yang lain? Motivasi berangkat dari diri untuk anak-anak tadi ya Bu, berangkat dari diri sendiri. Yang lain mungkin boleh? Motivasi perilaku manusia. Apa kira-kira dorongan yang menyebabkan yang sederhana aja? Kalau tanya Pak Tobing datang ke sekolah, motivasinya apa kira-kira? Boleh Pak?
Ya, motivasi yang pertama memang seperti misi kita mencerdaskan anak bangsa, Pak. Seperti itu. Ya, misi yang mulia. Ada yang lain? Oke, Pak, silakan, Pak. Kalau kita seorang guru, motivasi kita ke sekolah pertama kita kena punya tanggung jawab dari negara, yaitu untuk menyelamatkan bangsa tadi. Otomatis kan kita punya beban, sehingga itulah yang menjadi motivasi kita karena kita punya tanggung jawab kepada negara, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin memberikan, terutama berbuat kepada diri kita sendiri sehingga kita bisa menjadi contoh kepada. Ya, terima kasih, Pak. Jawaban eh, luar biasa, sejalan dengan yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan. Motivasinya adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab. Ini motivasi terbaik sebenarnya, Pak. Motivasi itu ada 3. Bisa jadi ada yang datang ke sekolah karena nanti kalau udah datang nanti dipanggil oleh BKD. Kalau tidak melaksanakan tugas nanti dipanggil dinas. Itu bisa jadi. Bisa jadi ada juga yang datang ke sekolah karena nanti kalau rajin datang, kepala sekolah bisa berpandangan positif nih. Nanti kepala sekolah bisa merekomendasikan ya, karena alasan kepala sekolah bisa jadi. Atau bisa jadi karena tidak datang hal-hal yang lain. Oke, boleh next, Ibu Putri. Sebenarnya ada 3 hal yang bisa memotivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi andai kata ada yang karena takut dipanggil BKD, khawatir nanti ditegur kepala sekolah, berarti dia motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih motivasi eksternal, motivasi dari luar. Bisa jadi ada yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, wah dianggap rajin nih sama ibu kepala sekolah. Wah nanti bisa dapat penghargaan nih dari dinas. Itu motivasi yang kedua, mengharapkan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi terbaik sebenarnya tadi yang sejalan yang disampaikan oleh Ibu, oleh Pak Syafruddin, oleh Pak Taufik adalah karena tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada nilai yang ada dari dalam diri, faktornya internal dari dalam diri kita. Jadi walaupun tidak ada kepala sekolah, tidak ada BKD yang mengawasi, tidak ada dinas, maka kita akan tetap datang karena tanggung jawab nih, nilainya dari dalam diri, bukan dari luar diri. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Boleh next Ibu Putri. Berikutnya adalah tahapan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tahapan untuk budaya positif yang berikutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Oke. Keyakinan sekolah ini berkaitan erat dengan aturan-aturan, berkaitan erat dengan aturan kelas. Tapi keyakinan kelas bukan aturan kelas. Keyakinan kelas sedikit berbeda dengan aturan kelas. Boleh next Ibu Putri. Nah, di mana keyakinan sekolah atau kelas ini? Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Mirip yang tadi di awal kita bentuk, kita bikin dulu kesepakatan forum, di mana kita yang bikin diskusi bersama, kita juga yang menjalankan, kita juga yang menyesuaikan nanti. Jadi ini peran bersama antara guru dan murid. Ini khususnya kesepakatan kelas. Oke, boleh Ibu Putri next. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, artinya pernyataannya bersifat umum, cakupannya lebih luas dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Oke, boleh next Ibu. Ada 6 langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tadi berkaitan erat dengan nilai atau yang ada dari dalam diri, berkaitan dengan nilai yang kita ingin munculkan dari dalam diri. Muaranya kita bentuk dulu keyakinan kelas nih. Ya, dalam pelaksanaannya ada rule atau ada
batasan agar tidak keluar dari aturan itu. Tahap pertama, berdiskusi dulu memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Diskusi bersama karena peraturannya akan diterapkan bersama. Setelah diskusi ini, nanti akan muncul beberapa kalimat. Kami sudah mencoba kemarin di kelas Ibu. Kira-kira anak-anak kalau kita ingin buat kelas kita ini nyaman, teratur, kira-kira apa peraturan yang bisa kita buat? Tidak boleh ribut Pak, katanya kan. Tidak boleh ganggu kawan. Tidak boleh menggunakan punya kawan tanpa izin. Itu muncul dari anak-anak. Nah, kalimat-kalimat yang negatif ini, yang pakai kata tidak, pakai kata jangan, ini kemudian kita ubah jadi kalimat yang lebih positif. Kemudian menghubungkan dengan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh mengganggu teman. Maka kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif, maka dia harus menghargai teman. Menghargai di sini itu sudah merupakan nilai atau keyakinan kelas. Karena menghargai ini umum dia, tidak hanya teman, bisa jadi guru, bisa jadi adik kelas, bisa jadi kakak kelas. Berangkat dari tidak boleh mengganggu teman tadi, maka akan muncul kalimat keyakinan kelasnya bisa menghargai teman. Menghargai temanlah yang kita diskusikan kembali menjadi gambaran perilaku. Kemudian diskusikan juga peran seluruh warga kelas, di mana semua terlibat, termasuk gurunya. Peraturan ini akan dibentuk bisa ditempel di karton. Misalnya poin pertama tadi, saling menghargai. Artinya itu sudah jadi kesepakatan nih. Maka mereka akan tahu nih batasan. Oh ya harus menghargai teman. Ketika ada masalah, kita juga mudah mengembalikan. Oh peraturan kelas kita apa? Keyakinan yang sudah kita sepakati apa? Oh saling menghargai. Kamu tadi kok ngejek teman? Apakah itu sudah menghargai? Oh iya Pak, lo. Nanti akan lebih mudah kembalikan ke jalurnya. Oke. Sepakatan kelas ini juga dia fleksibel. Maksudnya jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan, nanti kita diskusikan lagi dengan mereka. Oke, boleh next Ibu Putri. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Ini bebas. Maksudnya sesuai kesepakatan yang dibentuk dengan setiap anggota. Sepatutnya di awal masuk kita buat keyakinan dulu, biar jadi batasan nanti untuk aktivitas mereka ke depannya. Baru soal bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu, kemudian sikap hormat, sikap bekerja. Ini bisa kita tempelkan di dinding, jadi secara tidak langsung mereka merasa terlibat ketika menyusun. Itu juga jadi mempermudah mereka mengenali nilai kebajikan yang akan mereka laksanakan. Oke, boleh Ibu Putri? Nah, ice breaking biar tidak tegak. Ini ice breaking-nya boleh Ibu Putri? Next. Ice breaking-nya di tebak gambar. Simak Bapak Ibu, gambarnya kira-kira gambar apa? Fokus, dilarang berkedip, perhatikan gambar. Nah, hewan apa? Penguin, yakin? Oke, kita lihat jawabannya. Apakah itu penguin? Ternyata cengeng, bukan. Panda. Oke, lanjut. Berikutnya, nah, kira-kira apa? Buaya. Pak Yusuf udah belajar nih. Pasti bukan gajah Pak Yusuf. Apa kira-kira? Ya, bebek. Ada moncongnya. Terakhir. Nah, fokus. Nah, fokus. Mudah-mudahan benar ini. Apa kira-kira? Ada orang narik, ada gambar sim, ada gambar bulat. Tarik kesimpulan. Oke. Tarik, ada gambar ada sim, ada gambar bulat. Coba B-nya. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Sama-sama. Oke. Ya,
cukup untuk mengembalikan mood kita ya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan lagi nih. Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia? Apa kira-kira yang kita butuhkan sebagai manusia? Ibu Trisna. Kebutuhan dasar manusia. Pangan, makan, hidup, istirahat, ilmu cukup. Terima kasih Ibu Trisna. Makan, istirahat. Oke, benar sekali. Boleh ditambahkan Ibu Lisa. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan finansial. Boleh ditambahkan Pak Topik? Ya, yang paling utama yang jelas memang kebutuhan jasmani dulu. Kemudian ya kemudian itu program baru, kemudian ya pendidikan lah. Oke. Jasmani rohani ya Bu ya. Kebutuhan jasmani kayak makan, istirahat. Kemudian yang rohani juga ada banyak. Oke, boleh Ibu Putri? Contoh nih Bapak Ibu. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa macam. Tapi sebelum ke situ, ini ada sebuah pernyataan dulu. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, misalnya dia melanggar aturan atau melanggar kesepakatan kelas tadi, melanggar keyakinan kelas, itu dikarenakan mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Jika dia melanggar sesuatu misalnya, ini mesti ada kebutuhan dasarnya ini yang belum terpenuhi, maka ia melakukan pelanggaran. Ya, boleh next Ibu Putri. Di mana kebutuhan dasar manusia tadi benar sekali Ibu Trisna, Ibu Lisa, Pak Topik, Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama bertahan hidup. Untuk dapat bertahan hidup butuh makan, minum, tempat yang aman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tadi kata Ibu Sam, pasangan tadi ya, itu memenuhi rasa kasih sayang. Bagi anak mungkin dapat dari guru, dapat dari orang tua, dapat dari keluarga. Yang ketiga, penguasaan. Ini juga kebutuhan dasar manusia ya. Ada penguasaan. Yang berikutnya, kebebasan. Itu juga kebutuhan dasar. Ada anak yang ketika di rumah terlihat tenang, tak banyak suara, tapi ketika di sekolah lari ke sana sini, berarti di rumah dia belum dapat kebebasan. Ketika udah di sekolah udah bebas dari yang di rumah yang menekan tadi, dia luar biasa. Kemudian kesenangan, rasa senang. Espiriting kita tadi salah satunya memberikan keseimbangan antara kesenangan dan hal-hal yang ingin kita pelajari biar berimbang, karena kesenangan ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Oke, boleh next Bu Putri. Nah, ada sebuah contoh kasus nih Bapak Ibu. Pak Nasarudin ini bingung mau nyari namanya, jadi pakai nama sendiri. Ini sebenarnya pernah kami alami di kelas kasus ini Bapak Ibu, tapi namanya bukan nama sebenarnya. Guru wali kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Nasarudin, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia? Boleh pendapatnya Bapak Ibu? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira kebutuhan apa yang
alasan Tommy melakukan hal itu kira-kira apa? Gitu. Apa yang akan kita lakukan kira-kira alasan Tommy apa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia tadi. Boleh? Oke, Ibu, silakan Ibu. Mungkin kalau yang kita lihat dalam kasus ini mungkin yang sering kita lihat kejadian dengan anak kita. Jadi kalau pendapat saya, anak yang seperti Tommy ini kita panggil, kita tanya kenapa bisa seperti ini. Mungkin alasannya bagaimana. Mungkin tahu dari rumah, mungkin dia tidak punya jajan. Nah, kita tanya kenapa seperti ini. Kita carilah solusinya. Nah, akar masalahnya dari mana? Apakah dari rumah tidak ada jajan atau bagaimana? Terima kasih Ibu, jawaban yang luar biasa, mantap sekali, benar Bu. Kita panggil, kita tanya apa alasannya. Pasti tidak keluar dari 5 hal kebutuhan dasar manusia tadi. Boleh next Ibu Putri. Yang pertama, bisa jadi ketika setelah kita tanya, karena ia lapar nih, yang disampaikan besar. Orang tuanya tidak memberi bekal dari rumah. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Maka ia menyimpan tadi kecil makanan temannya. Ini bisa jadi alasan yang pertama. Boleh next Ibu Putri. Alasan yang kedua, bisa jadi orang tuanya udah ngasih jajan dari rumah. Tapi si Tommy-nya ketika kawannya marah, dia malah senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatian ke Tommy, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah rasa kasih sayang atau rasa diterima. Mungkin sebelumnya belum penuh dia dapatkan dari orang tuanya. Maka ketika dia temu kawannya marah, reaksi kawan-kawannya itu dia senang nih. Oh, ada yang memperhatikan, dia jadi perhatian. Bisa jadi ini alasan Tommy. Berikutnya, bisa jadi alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Merasa hebat si Tommy ini. Ketika ia minta, kawannya harus kasih nih. Kalau ada yang tidak mau kasih, nanti akan ditekan sama Tommy. Ketika kawannya kasih, merasa hebat dia. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan atau keinginan untuk mengatur orang lain. Keinginan bahwa dia punya sesuatu yang lebih. Bisa jadi ini alasan Tommy. Orang tuanya udah kasih, tapi saya udah dapat, gitu kan? Bisa jadi alasan yang ketiga ini muncul. Next, Ibu Putri. Alasan yang keempat, bisa jadi si Tommy merasa bosan dengan bekal yang dikasih ibunya. Misalnya hari-hari nasi goreng, besok nasi goreng, tulang. Lihat bekal kawannya bervariasi, ada mie, roti, ada bakso. Ketika melihat ini, dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Ketika ia ingin mencoba ini, mungkin caranya yang salah, dipaksa kawan-kawannya dia diberikan. Kan? Berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Sebenarnya ia ingin bebas, kasihlah yang lain, gitu kan, boleh memilih, gitu kan. Maka alasan ini mungkin dilakukan Tommy untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Oke, next Ibu Putri. Alasan yang terakhir, bisa jadi 4 alasan tadi tidak dia lakukan. Bisa jadi alasannya karena dia iseng aja, supaya menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal, gitu kan. Jadi bikin teman kesal itu menyenangkan bagi Tommy ini, dikejar kawannya, senang dia itu kan, dicuilnya kawannya, nanti kawannya kejar, senang dia lari-lari, nanti diganggunya lagi, gitu kan. Dicagilnya kawannya biar kawannya balas, kemudian bisa lari-larian, bisa kawannya teriak-teriak, gitu kan. Senang dia ketawa-ketawa. Bisa jadi ini alasannya adalah memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Mungkin dia belum terlalu mendapatkan rasa kesenangan itu. Oke, terima kasih. Lanjut. Bu, kuncinya dari yang tadi benar.
Ya, kata Bu San, kita gali dulu alasannya apa. Kita tanya, kenapa kami tidak bawa bekal? Bisa jadi kebutuhannya adalah yang pertama, 5, ya Bu, 5 alasan tadi. Titik beratnya kebanyakan di keluarga, bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kesenangan, kekuasaan, kebebasan. Ya, ya Bu, ya, ekonomi juga termasuk, betul Bu, betul. Kadang-kadang orang tuanya bukan tidak mau ngasih jajan, tapi memang tidak ada barangnya, tidak mau ngasih duit kayak kawan-kawan. Memang adanya segitu, gitu kan? Ya, tinggal kebijakan kita dulu. Tapi kita udah tahu nih alasannya apa. Betul kata Pak Irfan tadi, tidak serta-merta kita ini nakal nih, ganggu kawan aja, gitu kan? Kita gali alasan dia melakukannya apa. Ya, boleh. Ibu Putri, next. Posisi kontrol atau restitusi. Ini adalah upaya penyelesaian masalah. Awal tadi antisipasi dulu, kita buat keyakinan kelas, kemudian kita pahami kebutuhan mereka, yang terakhir posisi kontrol atau restitusi. Belum yang terakhir, ya. Lanjut Ibu Putri. Posisi kontrol dulu, sebenarnya ada 5 macam. Ada sebagai pendukung, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Apa perbedaannya? Yang mana yang harus kita posisikan, mana yang terbaik? Boleh kita next Ibu Putri. Ini ciri-cirinya Ibu, berbeda dari posisi kontrol. Target kita adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini posisi kontrol terbaik. Harus kita hindari adalah posisi sebagai identitas gagal atau kontrol dari luar. Target kita adalah kontrol interest dari dalam, kontrol diri yang muncul dari siswa sehingga mereka mau memperbaiki kesalahan. Misalnya yang menutup yang guru perbuat nih, ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini posisi penutup, memberi hukuman. Posisi pembuat rasa bersalah misalnya dengan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu segini nih, seharusnya kamu tidak nakal, ibu kecewa sama kamu. Jadi anak itu membuat merasa bersalah dia. Oh iya, buat ibu gurunya kecewa. Sebenarnya hukum dan membuat rasa bersalah, kami pribadi sering ini melakukannya Bapak Ibu. Sering. Kalau udah ketemu masalah, jadi penghukum sering dulu. Jadi pembuat rasa bersalah apalagi karena kami berusaha dekat dengan siswa, kan. Bapak kecewa nih, Bapak kan udah bimbing, masa kamu masih gini sih, gitu kan? Pokoknya itu pembuat rasa bersalah. Sebagai posisi kontrol sebagai teman, ini lebih baik dari 2 posisi kontrol yang tadi. Misalnya, yang guru perbuat adalah membuatkan alasan untuk muridnya. Artinya guru berada di pihak murid. Kemudian sebagai pemantau, gurunya menghitung atau mengukur. Misalnya, kamu tidak buat PR. Kita sudah sepakat kalau tidak buat PR, nanti sanksinya adalah mencatat 1 halaman, gitu kan. Ini sebagai pemantau, dia tidak menekan, tidak menunjuk, tapi mengembalikan ke peraturan. Kamu tidak pakai lengkap, kamu harus pakai lengkap, lengkapi dulu, gitu kan. Bajunya tidak rapi kan. Ini pemantau. Yang sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada 3 cara nanti pertanyaan yang sebagai manajer proses restitusi sesudah. Kemudian guru berkata pada kontrol penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kan? Nanti rasakan akibatnya. Nanti awas ya, nanti kamu akan begini-begini. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengingatkan. Hari-hari ibu sudah ingatkan, kok masih seperti ini. Ini pembuat rasa bersalah.
Kemudian yang sebagai teman, ayolah perbaiki demi Bapak. Kan? Kemudian, masa kamu tidak tahu? Ingat, Ibu akan membantu. Masa Ibu pernah bantu kamu tidak berubah juga? Ibu sudah perhatian, kamu tidak berubah juga. Bapak sudah bela kamu, kamu tidak juga menghargai. Kan? Ini posisi sebagai teman. Dan pemantau, apa peraturannya? Kalau begini, peraturannya apa? Kalau yang manajer, setelah pelanggaran dilakukan, maka apa yang kita yakini? Kembalikan ke keyakinan kelas. Dia mengganggu teman, kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Menghargai teman, Pak. Kan? Artinya seharusnya ke depannya seperti apa? Kayak saya akan berusaha menghargai teman. Ini berat Bapak Ibu. Maksudnya tidak semudah teorinya. Tapi dengan proses ini kita sudah punya alternatif untuk menggali sumber masalah. Ya. Dan seterusnya untuk hasil ketika kita berposisi sebagai pendukung, maka hasil yang kita dapat dari siswa memberontak walaupun tidak di depan, dalam hatinya ini berontak ini ketika kita marahin berontak dia menyalahkan orang lain, ujung-ujungnya dia akan berbohong. Kenapa ada buat PR? Kami ketiduran, padahal dia tidak ketiduran, gitu kan? Cari alasan untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Pembuat merasa bersalah, ini hampir sama. Dia akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian yang sebagai teman, mereka akan ketergantungan. Misalnya ketika saya berproses sebagai teman, ketika saya ada, mungkin bagus nih si anak. Karena gurunya yang teman tadi ada. Ketika gurunya itu sudah tidak ada, maka dia akan kehilangan pegangan alasan dia berbuat baik tadi. Maka akan kembali lagi. Kalau sebagai pemantau, dia akan berusaha menyesuaikan diri bila diawasi. Kamu tahu peraturannya. Kayak kita pakai helm lah. Pakai helm ada polisi, pakai helm. Nah, berarti alasannya ada pemantau nih. Bukan dari dalam diri. Bukan karena keselamatan. Pakai helm penting. Ketika posisi sebagai manajer, ini akan menguatkan pribadi. Karena keinginan berubah itu muncul dari dalam diri sendiri. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau kaitan dengan dunia berkualitas, ini murid di luar dunia berkualitas. Untuk yang posisi kontrol sebagai guru. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, gurunya yang diletakkan di dunia berkualitas. Kalau posisi sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman itu di dunia berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena motivasinya dari kalau yang perkataan murid nih Bapak Ibu, walaupun mungkin tidak dijawabnya langsung ketika kita berposisi sebagai pemimpin, mereka dalam hati, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Gitu. Mungkin bisa jadi itu yang muncul di benak mereka. Biarin aja. Gasing besok marah lagi, gitu kan. Marah lagi. Tidak ada keinginan untuk mengubah. Ini pengalaman pribadi juga sih Bapak Ibu. Kami kelima-lima ini mungkin yang manajer yang belum, gitu kan. Padahal posisi manajer yang terbaik. Pemantau, pun rasanya sering dihukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, sering juga. Teman, pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, mereka berkata, maafkan saya, bukan fokusnya ke perbaikan. Kemudian sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu, teman saya ternyata begitu. Karena dia begitu ketergantungan dengan gurunya. Kalau sebagai pemantau, apa hadiah kalau saya ketik? Kemudian saya berapa halaman yang harus saya tulis? Artinya ia sudah sadar. Kadang-kadang dari rumah sudah siap dengan hukumannya. Sudah siap. Misalnya ketika tidak buat PR, nanti catat halaman berikutnya.
Dia udah tahu udah buat PR, dia udah siap catatnya hal berikutnya gitu kan. Artinya fokusnya bukan ke perbaikan, tapi masih mengatasi sanksi. Tapi kalau untuk yang sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, ada keinginan untuk lebih baik yang muncul dari dalam diri. Oke, boleh dilanjut Ibu Putri? Ya, yang kita sama-sama kejar Ibu, yang sebagai manajer, kami pribadi aja masih banyak belajar. Teorinya kayaknya mudah nih, tapi pelaksanaannya lembut. Karena anak-anak itu kadang-kadang hal kecil aja mereka berbeda. Apalagi hal-hal lain, satu anak karakternya macam-macam, apalagi sampai 37 orang anak di kelas, luar biasa. Banyak hal yang mereka punya. Ketika ketemu masalah, kita berusaha memposisikan sebagai manajer posisi terbaik. Oke, boleh next, Ibu Putri. Jadi target kita benar Ibu San, sebagai manajer nih kita usahakan. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar menemukan solusi. Oke, next. Ini juga sudah dicoba di kelas Bapak Ibu sebagai manajer. Responnya lumayan. Ada respon baik. Sebenarnya mungkin sering kita sudah mencoba gitu kan. Cuman kadang-kadang tahapannya enggak terurut. Kemudian kita udah tahu, oh ini namanya posisi kontrol gitu kan. Nah, kita udah melaksanakan ya Ibu ya. Membimbing itu bagian dari posisi kontrol sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, bukan karena kita. Mereka manajer dirinya sendiri. Mereka lah yang punya kontrol untuk dirinya sendiri. Bagaimana caranya kita memunculkan motivasi itu, gitu kan? Biar motivasi ingin berubahnya muncul dari dalam diri mereka, bukan karena paksaan, ujian, hukuman atau ancaman. Sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Oh ya, aku bisa berubah rupanya. Rupanya bisa juga aku lebih baik, bisa juga menghargai teman, gitu kan. Ini muncul sendiri. Oke, boleh next Ibu Putri. Nah, ada tahapan dalam proses kontrol ini. Tahapan restitusi namanya segitiga restitusi. Oke, boleh next Ibu Putri. Tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Boleh next Ibu Putri. Tahapan menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sudah gali alasannya tadi ya, kesalahannya, kemudian nantinya akan menggeser identitas gagal. Misalnya ketika anak mengganggu temannya mengambil jatah makan, nakal sekali jatah makan temanmu diambil, tidak kesian sama teman. Artinya secara tidak langsung kita menanamkan kata nakal itu pada diri mereka. Oh saya nakal ya, dicap ibu. Gitu kan? Padahal dalam tahap menstabilkan identitas, kita akan berpegang pada prinsip bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nantinya akan menggeser identitas gagal nakal tadi kepada identitas yang sukses. Gitu. Oke, lanjut Ibu Putri. Menstabilkan identitas, yang pertama berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, bukan berarti sengaja akan kesalahan ya. Maksudnya berbuat salah itu adalah hal yang biasa, adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah. Bisa jadi juga kalimat yang keluar, Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah, misalnya dua orang lain. Tahapan menstabilkan identitas bisa kalimat yang keluar, kita tidak condong pada satu orang. Ibu tidak tertarik siapa benar, siapa yang salah. Ibu di sini adalah memperbaiki keadaan. Itu akan sedikit meredam gitu, Bapak. Pelaksanaannya kembali lagi berat. Oke, secara
konsepnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Oke, itu bisa jadi kalimat yang muncul pada tahapan menstabilkan identitas. Jadi ketika berhadapan dengan situasi yang berbuat masalah, kita tidak menanamkan identitas gagal dulu. Kita menanamkan identitas pasti bisa berubah. Gitu. Oke, next Ibu Putri. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang tadi Bapak Ibu. Pasti ada kebutuhan 5 tadi yang belum terpenuhi. Ketika yang melakukan tindakan yang salah, kita validasi nih kebutuhan mana yang berusaha dia penuhi. Bisa jadi kebutuhan bertahan hidup, alasannya bisa jadi kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan merasa dihargai, ataupun kebutuhan yang lain. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga akan mengenali dan mengakui kebutuhan. Oh ya, karena memang dia kebutuhan kesenangannya kurang terpenuhi, maka ia berusaha bantu kawannya. Maka kita akan cari solusi alternatif. Bisa jadi dengan kayak ice breaking tadi, mungkin ketika kita ngajar anaknya ribut, ketawa-ketawa, main, mungkin dia ingin kesenangannya lebih terpenuhi. Kita ajak main dulu, gitu kan. Selesai ketawa-ketawa, selesai teriak, bisa jadi udah terpenuhi, nanti akan lebih fokus. Oke, boleh next Ibu Putri. Kalimat yang akan muncul bisa jadi, kamu pasti punya alasan melakukannya ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Bisa jadi juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ada kawan yang suka memukul temannya, kita gali alasannya bisa jadi karena kebebasan, gitu kan? Maka di tahap yang kedua ini kalimat yang muncul, Bapak punya cara lain nih. Kalau kamu suka memukul, ada cara lain. Ikut karate misalnya, gitu kan? Ikut aktivitas olahraga. Oke. Tapi ini di tahap yang kedua. Boleh next Ibu Putri. Tahap yang ketiga, setelah 2 tahap ini kita laksanakan, tahap yang ketiga baru kita sudah tahu alasannya apa melakukan hal itu. Baru kita kembalikan. Oh, keyakinan kelas kita kemarin apa? Saling menghargai kawan Pak. Apakah kamu sudah melakukannya? Oh belum. Kedepannya kamu mau ingin seperti apa? Kita berusaha membentukkan motivasi secara intrinsik, motivasi yang muncul dari keinginan dirinya sendiri. Kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat tentang tindakan yang salah. Boleh next Ibu Putri. Tahapan menanyakan keyakinan bisa jadi muncul kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Atau yang terakhir, ketika kamu melakukan hal itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nanti jawaban-jawaban itu akan menggali keinginan dia, motivasi untuk lebih baik lagi. Oke, boleh next Ibu Putri. Ya, sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang perlu kita konfirmasi bersama. Ada yang perlu didiskusikan lagi, boleh? Mungkin ada yang mengganjal, ada yang rasanya kurang, boleh? Ini tahap kesimpulan, Bapak Ibu. Kita kembali ke poin awal, bahwa 6 hal ini perlu kita lakukan agar memunculkan budaya positif tadi di kelas terutama dan di sekolah kita umumnya. Mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, segitiga restitusi, tahapan-tahapannya agar kita bisa memunculkan budaya positif di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan.
Oke. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan seperti ini. Eh, Bagaimana? Eh, apakah cara kita guru di kelas tinggi itu dengan di kelas bawah itu sama Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak ketika kita didik mahasiswa, kemudian sampai kita dihina sama orang tua, bagaimana tanggapan Bapak? Nah, sekian Pak. Terima kasih. Luar biasa. Semangat pagi. Ya, sabar. Ya, semua. Ya, terima kasih Bapak. Ini pertanyaannya luar biasa Ibu. Wah, mantap sekali. Kita minta pendapat guru kelas rendah dulu. Untuk mengatasi masalah, kira-kira gambarannya mirip tidak Bu? Cara mengatasi masalah di kelas rendah dengan kelas tinggi kira-kira. Oke, silakan Ibu. Pak Taufik ya. Kalau menurut kami untuk penanganan kelas rendah sama dengan kelas tinggi itu ada perbedaan. Yang pertama beda dalam segi pemahaman anak-anak. Kalau kelas tinggi kan penguasaan kata-kata anak-anak kan lebih banyak. Nah, dia lebih memahami. Kalau anak kelas rendah kan tidak. Nah, kita harus memberi bahasa yang mudah dipahami dia dulu, cari bahasa ini baru dia bisa mengerti. Itu pun kalau kita menegur dia dalam pakai apa istilahnya kode-kode dia tidak tahu. Nah, kalau kelas tinggi kan kita pandang aja dia udah diam. Kalau dia negur, oh berarti ibu ini marah, bapak ini marah. Kalau kelas tinggi, kalau kelas rendah kan tidak bisa. Tambah kita pandang, tambah dia bertingkah. Jadi itu kalau menurut saya susah di kelas rendah untuk mengatasi masalah. Kalau kelas tinggi mungkin dia lebih gimana ya, lebih mengerti bahasa gurunya. Tapi kalau masalah orang tuanya, saya kembalikan dengan Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Benar sekali ya Ibu, sepakat kita bahwa kelas rendah konsepnya masih konkret ya Ibu ya. Berpikirnya masih yang jelas, yang nyata, yang mereka paham, mereka bekerja. Kalau yang kelas tinggi bisa yang lebih abstrak, pakai singgung, mungkin dia udah bisa paham. Ya, sependapat Ibu, kelas rendah berat. Kelas rendah berat bukan materinya berat, tapi tekniknya yang berat. Ya, maka Ibu pasti punya pertimbangan khusus memberikan kesempatan di kelas rendah ya Ibu ya. Banyak pertimbangan karena kelas rendah itu berat. Ya, ya, tekniknya beda. Terus masalah yang kedua tadi, ada masalah, misalnya masalah dengan wali murid gitu ya Pak. Mungkin izin minta tanggapan Ibu, boleh Bu? Misalnya, ini solusinya ya Pak, ketika kita ya, ketika kita bermasalah, ini bukan dengan anak ini Bu. Dengan wali murid, kira-kira respon kita kayak apa Bu? Solusinya, boleh? sabar Pak Taufik. Sabar itu akan menghasilkan yang subur. Menanggapi yang kebenaran apabila kita dan dimarahi diberikan dituduh nah oleh orang tua ya orang tua siswa bukan Pak Taufik saya juga kan Ibu Lisa juga kan ya kita kembali lagi kemarin itu memang kita pernah mengalami hal yang seperti itu kita diberikan dituduh apa yang kita tuduh melakukan jadi dia bersikeras ketat dia mau diapakan jadi kita sabar menahan diri sesuai yang penengah akhir kemarin oleh Pak Nas ya kalau kita ikuti emosi maka dia akan panjang ceritanya
bisa larinya ke jalur hukum. Tapi itu hanya yang pertama dan mudah-mudahan itu yang terakhir, tidak ada lagi. Jadi kita berharap dan berdoa dan alhamdulillah doa kita dikabulkan tuh dengan Pak Tobi. Apa yang dituduhkan, apa yang difitnahkan itu kan tidak terwujud atau tidak terjadi. Dia mengundurkan diri sendiri. Di situ nampak bahwa dia mengakui kesalahannya walaupun tidak secara langsung. Jadi ternyata sahabat itulah yang utama. Jadi alhamdulillah kita punya guru yang sabar yang bisa meninggali kita, yang berani kita terus semangat 2004. Kita ada yang sabar. Jadi semua jadi kita berusaha untuk karena kita sudah punya guru atau calon guru. Mudah-mudahan SD kita menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Dari sini kita belajar, mudah-mudahan anak bisa mementor kita dan apa-apa yang rasanya kita tidak paham nanti kita boleh bertanya sama Pak Nas. Terutama nantinya tentang di akhir sejarah nanti itu kan ada yang namanya daftar tugas di kelas ya Pak Tobi ya. Kita bukan hanya saja buat daftar pelajaran, tidak hanya buat daftar pikir, tetapi kita buat juga daftar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di sekolah kita ada keyakinan enggak di kelas lagi, kelas ini lebih kuat lagi sehingga bisa mengontrol kelas yang sebenarnya kalau belajar dia tenang, di luar dia aman, tidak. Jadi kami iya barokah. Ya, terima kasih. Itu sangat menenangkan sekali jawabannya Pak. Semoga dengan niat yang baik, prosesnya baik, hasil yang kita dapat juga baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Jadi inilah materi kita pada hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh next Ibu Putri. Semoga menginspirasi, semoga ada hal baik yang didapat. Kembali lagi kami sampaikan, di sini bukan mengajari Bapak Ibu, hanya berbagi pemahaman. Sebenarnya pelaksanaan dari hal-hal ini kita sudah laksanakan, Pak Tobing sudah berusaha mengatasi masalah, yang lain kita sudah berusaha mencari solusi. Sebenarnya kita sudah menjalankan. Semoga ada hal baik yang kita dapat. Semoga lekas tergerak, ada keinginan untuk memperbaiki, terutama untuk kami sendiri. Ini jadi motivasi sendiri. Kemudian lekas bergerak dan mari menggerak. Oke, sekian saja dari saya. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang pas, ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Semoga apa yang disampaikan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, boleh.